Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziza Putri Nuriyadiarti, kelas 12 IPA 1, nomor absen 11. Saya akan mempresentasikan peran teknologi dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ di masa pandemi COVID-19. Saat wabah COVID-19 ini muncul, seluruh aktivitas manusia dibatasi, termasuk kegiatan pembelajaran baik di jenjang sekolah dasar sampai jenjang perkuliahan, mulai menerapkan kegiatan belajar dari rumah. Hal ini dilakukan guna membatasi penyebaran virus yang masif. Kebijakan belajar dari rumah mulai diterapkan pada tanggal 9 Maret 2020. Setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2020 dan nomor 3 tahun 2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus disease COVID-19. Tidak bisa dipungkiri, penggunaan teknologi dari sistem pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 ini tentunya memiliki sisi positif maupun negatif dalam dampak tersebut bagi kalangan mahasiswa atau pelajar. Mungkin dalam sistem pembelajaran daring salah satunya adalah tidak semua mahasiswa atau pelajar memiliki tingkat kepahaman yang sama. Bagi mahasiswa atau pelajar yang rajin dan mudah menyerap informasi, maka cara belajar daring akan dengan mudah diserap. Namun bagi yang kurang terbiasa dengan cara itu, kemungkinan akan kesulitan tidak hanya waktu menyerap kuliahan berbasis daring yang disampaikan dosen atau guru, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan aplikasi teknologi yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM. Adapun dapat membuka kebebasan ekspresi dari ide-ide yang tidak muncul ketika pembelajaran tatap muka karena rasa malu, segan, takut, atau bahkan belum memiliki kemampuan verbal yang baik dan lebih kreatif. Dalam memberikan materi pembelajaran secara online, ini dengan membuat video pembelajaran dalam bentuk tutorial yang diupload di YouTube, memaksimalkan penggunaan Google Classroom, WhatsApp, grup, dan aplikasi video conference seperti Zoom, Skype, Hangouts, maupun web. Kunci dari semuanya itu adalah komunikasi, di mana dosen atau guru harus tetap memperhatikan perkembangan anak didiknya, yaitu dengan memastikan hak memperoleh pendidikan tetap berjalan meskipun dengan perantara teknologi. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa semua pihak yang menjalankan pembelajaran daring mengalami kepanikan baik guru dan siswa sekalipun. Masalah teknis menjadi salah satu kendala dari sekian banyak kendala dari problem dalam proses belajar mengajar secara daring. Masalah teknis yang ditemui biasanya mulai dari kendala kuota sinyal hingga kendala dari aplikasi online yang kita pakai. Oleh karena sebenarnya secara umum kita belum siap secara menyeluruh untuk melakukan pembelajaran daring saat ini. Apalagi mahasiswa atau pelajar banyak yang menanyakan tentang keluhan gagalnya memahami materi yang disampaikan lewat daring. Hal ini memang dirasa wajar karena baik siswa dan guru belum adanya peralihan dan kemampuan adaptasi dari proses pembelajaran seperti ini. Terlebih lagi pada dasarnya setiap mahasiswa atau pelajar memiliki kemampuan dan pengalaman yang berbeda dengan pelajar lainnya, yang mungkin sudah terbiasa dengan pembelajaran online. Setidaknya terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kemampuan mahasiswa atau pelajar untuk menyelesaikan pembelajaran daringnya. Ini faktor eksternal, internal, dan kontekstual. Beberapa faktor eksternal diantaranya adalah kendala waktu, adanya tekanan keluarga, kurangnya dukungan di lingkungan sekitar, dan masalah keuangan. Hal tersebut berkaitan dengan konteks mentalitas mahasiswa atau pelajar yang mempunyai kendala di tuntutan tentang tugas yang diberikan secara terus-menerus. Hal ini mungkin saja berpengaruh terhadap aspek psikologis mahasiswa atau pelajar tersebut. Terlebih jika mahasiswa atau pelajar tersebut mempunyai tuntutan kebutuhan biaya sehari-hari apabila ditambah dengan kebutuhan kuota internet yang menambah beban keuangan mahasiswa atau pelajar. Selain itu, juga faktor internal yang berkaitan dengan disiplin dan kemampuan mengatur waktu. Hal tersebut juga terkait dengan bagaimana mahasiswa dan pelajar dapat menyiapkan kedisiplinan untuk fokus pada pembelajaran daring online, sementara faktor kontekstual lebih cenderung kepada aplikasi online yang tidak ramah kepada pengguna atau user-friendly, kemampuan penguasaan teknologi, kurangnya interaktivitas, perasaan terisolasi karena harus belajar mandiri serta kurangnya kehadiran instruktur yang dapat membimbing secara langsung. Untuk itu, ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi keputusan mahasiswa dan pelajar. Untuk bertahan dengan perkuliahan daring atau tidak, tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap penilaian pembelajaran nantinya. Oleh karena itu, pandemi COVID-19 adalah musibah yang tentunya kita semua tidak menginginkan untuk terjadi. Namun hal tersebut telah terjadi dan diperlukan kepedulian pemerintah, kesadaran semua aktivitas pendidikan baik sekolah, siswa, guru, orang tua untuk ikut menyukseskan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kita harus berhenti untuk saling menyalahkan dan secara bahu-membahu ikut menyelesaikan permasalahan pendidikan jarak jauh.
Peran teknologi dalam pendidikan di masa COVID-19. Setelah mengetahui beberapa hal mengenai pembelajaran jarak jauh, dapat disimpulkan bahwa teknologi memiliki peran dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau KBM agar tetap berjalan efektif. Penggunaan media pembelajaran membantu guru dan siswa untuk tetap saling terhubung selama pemberian materi atau tugas serta pengumpulan tugas. Adapun berikut merupakan peran teknologi dalam pendidikan di masa COVID-19. Satu, memberikan pengalaman belajar yang berbeda. Saat terjadi perubahan metode pembelajaran, maka siswa dan guru harus beradaptasi dengan baik serta mampu mengatasi beberapa hal yang berbeda dari sebelumnya. Di masa pembelajaran jarak jauh ini, siswa bisa mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi. Jika sebelumnya siswa hanya fokus belajar melalui buku, namun kini sudah bisa belajar secara digital melalui aplikasi atau platform pembelajaran. Selain itu, pemberian tugas dan pengumpulan tugas juga dilakukan secara online. Hal ini juga dapat menumbuhkan sikap serta keterampilan siswa dalam bidang teknologi. 2. Agar belajar tetap efektif. Manfaat teknologi dalam pendidikan yaitu dapat menciptakan suasana belajar tetap efektif. Meskipun tidak dapat bertemu secara langsung, karena teknologi bukan hanya memberikan manfaat untuk siswa, tetapi juga bagi guru untuk memberikan materi pelajaran. Selain tetap efektif, proses pembelajaran juga akan lebih menarik, di mana teknologi atau media pembelajaran bisa membangkitkan keingintahuan siswa serta merangsang mereka untuk terus berinteraksi dan bereaksi dengan penjelasan guru. Dengan memanfaatkan teknologi untuk pendidikan, maka kualitas belajar siswa juga meningkatkan di masa pembelajaran jarak jauh selama COVID-19 ini. Siswa bisa menyerap materi lebih dalam dengan adanya media belajar. Teknologi juga bisa menimbulkan sikap positif dari siswa selama pembelajaran, mengingat siswa bisa menyajikan pesan konkret disertai dengan contoh yang dapat meyakinkan siswa akan materi pelajaran yang dipelajari. 3. Kemudahan untuk menyebarkan informasi. Peranan teknologi informasi seperti media televisi maupun internet membuat siswa dan guru bisa mendapatkan atau menyebarkan informasi. Pendidikan dengan mudah, pasalnya ada banyak informasi mengenai dunia pendidikan Indonesia yang bertebaran di internet. Mulai dari pengembangan pendidikan Indonesia, keadaan pendidikan selama COVID-19, dan lainnya. Sehingga siswa dan guru tetap update dalam mendapatkan informasi terbaru seputar dunia pendidikan. Saat pihak sekolah ingin memberikan informasi pada guru dan murid, maka penggunaan teknologi sangat berperan penting untuk menyampaikan informasi tersebut dengan jelas. Meskipun guru dan murid serta pihak sekolah tidak dapat berkomunikasi langsung secara tatap muka, namun dengan adanya media informasi, maka mereka akan saling terhubung. Bahkan pemerintahan pun menggunakan internet atau media sosial untuk bisa terhubung dengan masyarakat. 4. Media komunikasi siswa dengan guru. Seperti yang diketahui sebelumnya, peran teknologi dalam pendidikan di masa pembelajaran jarak jauh selama COVID-19 itu sebagai media komunikasi dan bersosialisasi antara siswa dan guru. Bahkan sebelum adanya pandemi COVID-19, teknologi sudah memiliki peran dalam bidang bersosialisasi di dunia maya melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya. Peranan teknologi pendidikan membantu siswa dan guru untuk memperlancar interaksi. Apabila ada beberapa materi pelajaran yang tidak bisa dipahami oleh siswa, maka siswa bisa bertanya pada guru melalui media komunikasi seperti WhatsApp, Telegram, dan lainnya. Anda juga bisa mengetahui kondisi sekitar melalui teknologi. 5. Melihat hasil pencapaian pembelajaran. Teknologi memang memberikan kontribusi yang sangat besar kepada peserta didik dan guru dalam kegiatan belajar, khususnya di masa pembelajaran jarak jauh selama COVID-19 ini. Melalui teknologi, guru dapat melihat hasil pencapaian pembelajaran siswa. Guru dapat menilai siswa apakah mereka mampu menggunakan atau memanfaatkan teknologi selama pembelajaran jarak jauh dengan baik atau sebaliknya. Jika siswa dinilai mampu memanfaatkan teknologi, maka pencapaian pembelajaran sudah terlihat. Namun jika belum, maka guru berperan untuk memberikan pengetahuan teknologi pada siswa. Pencapaian pembelajaran juga dapat dilihat melalui tugas yang dikerjakan siswa, ketepatan dalam pengumpulan tugas, kedisiplinan siswa dalam mengikuti kelas online, dan lainnya. Dampak negatif perkembangan teknologi. Beberapa dampak negatif perkembangan teknologi dapat dilihat di bawah ini. 1. Membuat candu terhadap gadget yang dimiliki dan aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. 2. Berkurangnya sosialisasi antar manusia karena terlalu fokus kepada dirinya yang berinteraksi dengan teknologi. 3. Meningkatkan jumlah pengangguran karena semakin banyak perusahaan yang menggunakan teknologi dibandingkan manusia.
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi yang terus berkembang dapat membuat hidup kita lebih mudah dan nyaman. Meski begitu, jika tidak digunakan secara bijak, terdapat beberapa dampak negatif yang justru memperburuk kualitas hidup kita. Bagaimana kita menyikapi dampak-dampak dari perkembangan teknologi tergantung kepada diri kita sendiri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.